Selamat malam semuanya dan selamat malam kepada Ibu dosen terhormat. Perkenalkan, nama saya Melinda, NPM 2251031. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Narasumber pertama yaitu Saudara Azan. Ia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Internasional Batam, program studi akuntansi. Menurut Azan, bagi orang yang melanggar lalu lintas itu merupakan melanggar aturan hukum, akan tetapi sanksinya tidak berat. Narasumber kedua yaitu Saudara Jason. Ia masih bersekolah di Sekolah Maitreya Batam. Menurut Jason, upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan sanksi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut. Narasumber ketiga yaitu Saudara Adnan yang merupakan mahasiswa di Universitas Internasional Batam, program studi Sistem Informasi. Menurut Adnan, peraturan lalu lintas berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya, karena peraturan akan tetap menjadi peraturan yang tidak boleh dilanggar dan harus diterapkan dengan baik. Narasumber keempat yaitu Saudari Cindy yang merupakan mahasiswa di Universitas Internasional Batam, program studi pariwisata. Menurut Cindy, jika ada orang yang memarkirkan kendaraannya di depan rumah orang lain, maka akan ditegur oleh pemilik rumah tersebut. Narasumber kelima yaitu Saudari Maya. Ia adalah salah satu mahasiswa di Universitas Internasional Batam, program studi Ilmu Hukum. Menurut Maya, sanksi yang akan dibayar jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas yaitu berupa uang sebesar Rp250.000. Bidang hukum yang saya amati adalah bidang hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Undang-undang yang mengatur lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini saya akan mewawancarai 5 masyarakat mengenai kesadaran hukum tentang lalu lintas. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang pertama. Bagaimana menurut saudara, apakah memarkir kendaraan sembarangan melanggar aturan hukum? Sebenarnya menurut saya itu melanggar hukum, tapi itu masih masuk hukum yang jarang kena denda. Contohnya kita lihat di ruko-ruko, depannya tuh banyak parkir tuh, di kiri sama di kanan. Misalnya ruko Penuin, ruko di Mitra Raya 2, nggak ada yang kena denda. Kita pun parkir nggak kenapa-kenapa, malah ditagi uang parkir lagi. Di depan rumah juga gitu, kita parkir tetap aja gak termasuk hukum apa-apa, gak kena tangkep gitu kan. Jadi parkir sembarangan ya memang sembarangan, cuman kena hukum itu enggak sampai sekarang ya. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua yaitu Saudara Jason. Menurut Saudara Jason, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Menurut saya yang pertama itu dengan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar. Contohnya seperti polisi yang ada di jalan raya. Biasanya mereka akan menilang orang yang melanggar lalu lintas dengan meminta sejumlah uang sebagai sanksinya. Yang kedua itu dengan memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat dan dampak buruk dari kecelakaan lalu lintas. Narasumber yang ketiga. Menurut saudara, apakah peraturan lalu lintas berlaku juga untuk polisi? Dan bagaimana jika polisi melanggar peraturan lalu lintas tersebut? Menurut pendapat pribadi saya, peraturan itu tetap berlaku untuk polisi. Sama yang namanya melanggar peraturan itu ya tentu saja ada konsekuensinya juga. Saya akan mewawancarai narasumber yang keempat. Menurut saudara, adakah sanksi bagi kendaraan yang memarkir sembarangan di depan rumah orang lain? Menurut saya dan sepenglihatan saya, kalau orang parkir di depan rumah itu biasanya cuman ditegur aja mungkin ya. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kelima yaitu Saudara Maya. Berapa lama sanksi atau denda yang dikenakan jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas? Baik, kalau untuk menurut
tentang sanksi, untuk sanksi sih tidak menjamin jangka waktu ya. Kebanyakan kalau misalnya seseorang melanggar peraturan lalu lintas, dia pasti akan dikenai denda sesuai dengan peraturan mana yang dilanggar. Misalnya dia tidak memakai helm, dikenakan sanksi 250.000, terus plat motornya mati, itu juga dikenai sanksi juga 250.000. Kebanyakan denda, bukan sanksi-sanksi, apalagi sampai di penjara. Terima kasih. Dapat disimpulkan berdasarkan jawaban narasumber di atas, bahwa kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas masih kurang efektif. Karena bila ada seseorang yang melanggar lalu lintas hanya ditegur atau berupa denda yang dibayar, namun pelaku tersebut tidak memahami peraturan yang ada dan tidak menerapkan peraturan lalu lintas dengan baik. Tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut saya, berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah terhadap peraturan lalu lintas. Karena dengan memberikan sanksi, membayar uang karena kesalahan yang dilanggar masyarakat tanpa sengaja pasti akan melanggar peraturan-peraturan tersebut. Dengan memberikan sanksi saja menurut saya kurang efektif. Karena dengan adanya ketetapan hukum yang mengatur tentang berlalu lintas, sebaiknya masyarakat dapat menerapkan dan memanfaatkan peraturan yang telah ditetapkan dengan hal yang positif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketidakdisiplinan masyarakat terhadap pengguna jalan mencerminkan masih rendahnya antusias masyarakat untuk memenuhi peraturan berlalu lintas. Disiplin terhadap lalu lintas tidak hanya untuk kepentingan pihak kepolisian sebagai pelaksana dan penegak hukum. Akan tetapi, tata tertib lalu lintas dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, baik pengguna jalan maupun masyarakat sekitar agar terciptanya kehidupan yang aman. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan untuk mencapai kedamaian. Kontrol sosial. Kontrol sosial atau pengendalian sosial dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perilaku menyimpang di masyarakat. Pada dasarnya, pengendalian sosial dilaksanakan untuk mengarahkan individu maupun kelompok agar bertindak sesuai norma sosial. Metode kontrol sosial yang saya amati yaitu kontrol sosial represif. Kontrol sosial secara represif yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Upaya yang dilakukan itu lewat cara pemberian hukum, sanksi, nasihat, atau penyuluhan. Tindakan represif ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali peraturan tentang norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Tindakan represif sering ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Pengendalian sosial represif merupakan bentuk pengendalian di mana penyimpangan sosial menjadi kembali normal. Norma ini mengacu kepada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.